Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah Tuhan sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada. Yom Rison, selamat hari Minggu. Ya, bersyukur sama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita boleh ada karena anugerah Tuhan, kita boleh bernafas karena kebaikan Tuhan, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, semuanya karena Tuhan. Ya, tidak ada yang terlewatkan ya, sebab semuanya itu berasal dari Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tetap kita semangat di dalam kita melayani akan Tuhan, di dalam kita mengerjakan segala sesuatu. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Elohim Yesua dalam hidup kami. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami siap untuk dengar firman-Mu, Bensem Yesua Elohim, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita langsung di dalam firman Tuhan, terdapat di dalam kitab Mazmur. Mazmur 134 ya. Puji-pujian ayat 1 sampai 3. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian syiar. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan menjadikan langit dan bumi, memberkati engkau dari Sion. Ya. Dan kita lihat di dalam bahasa Ibrani dikatakan begini. Ya, di sini dikatakan di ayat yang ke-34, Sirham ma'alat Baruku et Adonai kal afedei Adonai ha omedim befeit Adonai Balelon Zeuidekem Gores Ufereko et Adonai Yefarekeka Adonai Mison Ose Zamaim ve arets. Ya, jadi Tuhan memberkati. Di sini dikatakan nyanyian syiar. Nyanyian syiar. Jadi dalam kehidupan kita yang ada, sekalipun malam, kita harus memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita harus meninggikan nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan mari nyanyian syiar, mari pujilah Tuhan. Ya, nyanyian syiar. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita,
Tuhan mau dalam kehidupan kita yaitu melayani Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus dan pujilah Tuhan. Angkatlah tanganmu yang kudus dan pujilah Tuhan. Puji, tinggikan nama Tuhan, agungkan nama Tuhan. Dalam hidup ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Kristus, mari kita mau sembah Tuhan. Sahabat-sahabat Kristus, mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini, yang Tuhan mau adalah memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang Tuhan mau kita belajar untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Ini firman Tuhan, katakan mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu. Jadi ada namanya mezbah doa malam. Ada namanya mezbah doa. Dalam pelayanan-pelayanan yang ada mezbah doa. Sahabat Kristus, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita tetap agungkan nama Tuhan. Mari kita tinggikan nama Tuhan. Siapapun kita, dimanapun kita berada, mari pujilah Tuhan. Sahabat Kristus, di dalam kehidupan kita ini, Tuhan mau supaya kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus dan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah namanya. Pujilah nama Tuhan. Uvereku et Adonai. Di sini pakai YHWH, ya, Yahweh. Ya, tapi saya baca Adonai. Di dalam kehidupan kita ini, mari kita puji Tuhan. Mari kita angkat tangan kita untuk memuji Tuhan. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang yang tidak lagi menyembah, memuji nama Tuhan. Hanya ibadah biasa, ibadah minggu, ibadah pertemuan-pertemuan, tetapi untuk masuk di dalam hadirat Tuhan, untuk masuk di dalam penyembahan, untuk bangun mezbah udah jarang. Tuhan ingatkan pada saat ini, Tuhan mau supaya kita pada hari ini, hari kalau menurut firman Tuhan, minggu pertama, hari pertama, Yom Rishon, hari Minggu. Mengapa umat Tuhan memuji, memuliakan, beribadah pada hari Minggu? Karena hari Minggu berbicara tentang kebangkitan, kemenangan. Yesus bangkit pada hari ketiga dan jatuhnya hari Minggu. Jadi Bapak Ibu, sahabat Kristus, dimanapun kita berada, Tuhan mau supaya hidupmu dan hidupku menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan, firman Tuhan ini datang di dalam pribadi saya dan saya aplikasikan, saya sampaikan kepada sahabat-sahabat Kristus yang ada. Tuhan taruh dalam kehidupan kita semua
Supaya kita mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bangun mezbah pada malam hari, bangun mezbah pujian penyembahan, bangun mezbah menyenangkan hati Tuhan. Terkadang kita udah capek dalam pekerjaan kita, di dalam usaha pekerjaan kita, terkadang kita udah capek. Sehingga kita lupa bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Tuhan. Bergaul kariblah dengan Tuhan. Firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Supaya kita bergaul karib. Supaya kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Menyembah, memuji. Firman Tuhan katakan, angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus dan pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Agungkan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan. Jadi di dalam kehidupan kita ini, kita mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Kristus, mari tetap semangat di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan. Belajar taat kepada Tuhan. Belajar lakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku, di dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu. Mari serahkan kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu, pujilah Tuhan, pujilah Dia. Di sini dikatakan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam, angkatlah tanganmu. Artinya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai sahabat-sahabat Kristus, mari bangun mezbah doa. Hamba-hamba Tuhan bangun mezbah doa. Dalam hidup ini kita mau belajar untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Tapi dalam hidup ini, terkadang kita melupakan akan namanya doa. Saya punya prinsip, sebelum kita bekerja kita harus berdoa. Bukan bekerja baru berdoa. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, kita menyembah, kita memuliakan nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan. Bangun mezbah. Firman Tuhan datang pada saat ini. Menegur pribadi saya, menegur sahabat-sahabat Kristus, supaya kita bangun mezbah di hadapan Tuhan. Bangun mezbah. Ya. Ketika kita bangun mezbah, kita akan melihat mujizat Tuhan itu terjadi dalam kehidupanmu, di dalam kehidupanku. Ada Tuhan yang menolong kehidupanmu dan kehidupanku. Mari kita lakukan firman Tuhan. Mari kita lakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jelas bahwa hidup ini kita menyenangkan hati Tuhan. Dituntut di dalam kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Sahabat Kristus, kita yang ada pada saat ini, kita mau lebih setia sama Tuhan. Kita agungkan nama Tuhan, kita tinggikan nama Tuhan, kita muliakan nama Tuhan.
Mengapa? Apa alasannya kita harus menyembah Tuhan? Apa alasannya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan yang ada? Apa alasannya kita memberi kepada orang yang membutuhkan? Firman Tuhan katakan, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Sebab itu kita harus menyembah Tuhan, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ketika kita sudah mendapatkan keselamatan itu, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan dengan cara kita berbuat baik. Kita cara melakukan dengan apa? Dengan menolong orang lain, memberi sedekah, memberi yang terbaik, mengunjungi anak-anak yatim piatu, memberi yang terbaik bagi mereka. Memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menopang setiap hamba-hamba Tuhan yang masih di dalam perintisan. Tuhan mau kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu, angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus, ke tempat yang kudus. Jadi sahabat Kristus, mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau setia kepada Tuhan. Ya. Jangan, dulu saya begini, dulu saya suka menolong orang, dulu saya sangat memberkati orang lain. Dulu. Yang Tuhan mau itu adalah tiap hari, konsisten. Ya. Ketika kita menolong orang, ketika kita memberkati, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Ya. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Ada orang-orang baik, ada orang-orang yang luar biasa, ada orang-orang yang sangat ajaib, yang sangat luar biasa, yang memberkati, yang memberikan kasih anugerah Tuhan. Ya. Sehingga ya, pelayanan yang ada di tempat kami bisa ada karena anugerah Tuhan. Dan saat ini saya memberikan suatu pelajaran yang ada. Kita mempelajari mengenai ini, ya, yaitu pelajaran Ibrani. Dan ini ketika Bapak Ibu yang membutuhkan, itu yang saya pernah sampaikan, yang membutuhkan, ada doa Bapa kami juga, ya. Di sini ada doa Bapa kami dalam bahasa Ibrani, ada, ya, Abinu Zebashamayu Yitkadasa Semeka, ini ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau dalam kehidupan kita, angkatlah tangan, pujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan, agungkan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan. Siapapun kita pernah namanya lalai, pernah namanya lalai di dalam melakukan perintah Tuhan.
Tuhan ingatkan dalam kehidupan kita. Bangun kembali mezbah doa. Bangun kembali mezbah doa. Bangun kembali mezbah doa. Karena di sini dikatakan, angkatlah tanganmu ke tempat yang kudus dan pujilah Tuhan. Ayat yang ketiga, kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Haleluya. Ya. Tuhan memberkati engkau dari Sion. Jadi di dalam kehidupan kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita sangat bersyukur sebab Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Oleh sebab itu, mari kita puji Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan. Ya. Dari Sion ada berkat Tuhan. Sahabat Kristus, tetap setia sama Tuhan. Tetap puji Tuhan. Tetap agungkan nama. Dalam hidup yang Tuhan menyenangkan hati. Siapakah kita? Kita adalah manusia biasa. Siapakah kita? Siapakah kita? Siapakah kita? Menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita. Kita katakan, oh kita adalah manusia. Ya, saya. Siapakah manusia? Siapakah manusia? Manusia dari debu tanah. Kalau kita melihat tanah itu, diinjak-injak. Diinjak-injak kalau kita ke jalan. Terkadang kalau kita pergi di pedesaan masih ada, teman-teman. Ya, saya lahir di desa Ponompian, ya, Domboga, Bolamungondo. Dan kita sebagai manusia, ketika kita melihat, oh seperti ini, tanah diinjak. Terkadang di dalam kehidupan kita seperti itu, teman-teman, sahabat-sahabat Kristus. Terkadang kehidupan kita diinjak-injak, difitnah, dikatain yang tidak baik-baik, dibuat hati kita sedih, dibuat hati kita marah, dibuat hati kita jengkel. Karena ada orang yang menginjak-injak martabat diri kita. Tahu nggak? Ketika mulai ada itu di dalam kehidupan kita, ketika kita mulai merasakan itu, kita berdoa dan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena saya mulai diproses oleh Tuhan. Angkatlah tanganmu, pujilah Tuhan, dan berkatilah orang yang berbuat demikian kepada diri sahabat-sahabat Kristus, kepada saya dan sahabat-sahabat Kristus. Karena saya sudah alami diinjak, difitnah,
Saya ingat dulu waktu saya pelayanan di Bengkulu. Saya difitnah. Pada waktu itu ya, saya melayani di daerah Delimo Bengkulu, daerah Bengkulu. Karena jemaat ini maunya anaknya ini menikah dengan saya. Tapi sebelum saya ada teman saya, dia pergi ke Manado karena ada urusan, dikasih ke saya pelayanan yang ada di sana, saya layani. Dan pada waktu itu orang tuanya ngomong bahwa mau nggak sama anak saya kepada saya, mau nggak? Saya bilang saya belum mau menikah, belum. Karena waktu itu umur masih sekitar 22 tahun atau 23 tahun ya. Tapi saya difitnah. Saya dikatakan melihat anaknya lagi mandi. Wow. Kalau orang Manado itu jangan, kalau mau berbuat hal yang tidak menyenangkan langsung aja gitu. Kenapa hanya mau lihat gitu kan? Tapi itulah yang saya alami. Saya berdoa dan saya berkati aja udah. Itu aja. Karena apa? Tuhan mau supaya kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan saya juga pernah alami hal-hal yang wow, orang menjelekan saya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan berkati aja. Karena semuanya ketika kita datang kepada Tuhan, kita angkat tangan kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan hadir di sini. Hidup ini kita menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun kita, dimanapun kita berada, Tuhan adalah sumber kehidupan di dalam diri sahabat-sahabat Kristus dan di dalam keluarga kami. Tuhan adalah sumber kehidupan. Tuhan adalah sumber kehidupan di dalam pribadi sahabat-sahabat Kristus. Di dalam pribadi kami. Tuhan adalah sumber. Oleh sebab itu kita datang kepada Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kita angkat tangan kita puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan memberkati kita semua. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, berkati kami semua yang mendengarkannya. Kami mau menjadi pelaku firman-Mu, kami mau tetap ada dalam hadirat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua. Berkati sahabat-sahabat Kristus. Dimanapun berada, Tuhan memberkati. Berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan GPDI Mesianik yang ada. Tuhan berkati. Sahabat-sahabat Kristus, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur dan kami percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan akhirnya sebelum kami akhiri, kami berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia, Tuhan berkati. Presiden, wakil presiden sampai kepada RT RW, Tuhan berkati. Dan tetap kami berdoa Tuhan, kami memberkati bangsa Israel. Kami berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bensem Yesua Elohim Baruk Israel. Kami berkati bangsa Israel dalam nama Yesua Elohim.
berkat mengalir dalam bangsa Israel. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati dari pemimpinnya Tuhan sampai kepada masyarakat, Tuhan berkati. Dari rabi-rabi juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih. Dan kami teringat juga Tuhan buat hamba-hamba Tuhan, buat pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati dimanapun berada. Perintisan-perintisan pekerjaan Tuhan berkati. Yang dibutuhkan Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya terimalah berkat damai sukacita dari Tuhan Yesus Kristus, memberkati, melindungi, menjaga keluar masuk setiap orang yang percaya, setiap sahabat-sahabat Kristus diberkati oleh Tuhan mulai hari ini sampai akhir hidup kita. Bensem Yesua Elohim kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.